dari samping kanan, samping kiri, belakang, atas, bawah. Si jin ini, setan ini jin sama, setan itu sifatnya. Naam. Salatlah seorang itu khusyuk, pertama ngeganggu setan. Guna wudu supaya kita ini diantaranya jauh dari gangguan setan. Sampai ta'awud ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, begitu. Naam. Terus qiraatul Quran, membaca Quran, dia setan ganggu di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa'lamu anna fikum Rasulullah, al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Masya Allah, bersyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masjid Al-Hikmah, Masya Allah, di tempat yang sholat lain sama di rumah, wudhu lain kayak di rumah. Ya, di tempat Baitullah disebut ada Baitul Ma'mur. Di akhirat satu amal ada di Qabul Lahal Mahfud yang dikatakan Darul Mubarakah, tempat barakah yang mutlak. Naam. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal sunnah ini luar biasa. Amal sunnah ini gak biasa-biasa. Orang yang biasa di luar, orang-orang yang gak ngerti ilmu, yang jauh dari tempat-tempat seperti ini, orang yang kurang ngerti Nabi Muhammad, kurang kenali Nabi Muhammad, rugi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di akhirat kelak golongan orang yang ahli salawat di Rasulillah ke Nabi Muhammad. Amin. Yang pertama, Al-Fakir Hormati Al-Mukarram Ustaz Ma'mur SPDI, mata'anallah betul di hayatih, mudah-mudahan panjang umur, dikabul hajat, dimudahkan segala urusan, wabil khusus sehat afiahkan badan. Dan kepada DKM Masjid Al-Hikmah ini, anak kebenaran, Habib kebenaran, saya Ustaz Abai, Ustaz Abai Gifran suka kemarin ini lagi ke Bandung, katanya lagi ke Bandung ini perjalanan. Mudah-mudahan pada sehat semua DKM, lancar semua, berkah. Terus antumah semua jamaah pengajian Masjid Al-Hikmah ini, mudah-mudahan digabul hajat, panjang umur, dimudahkan segala urusan, berkah manfaat ilmu, wabil khusus sehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Setan diganggu orang itu dalam dua keadaan. Di saat seorang itu suntuk, mentok, galau, sama di saat orang ini senang. Jadi setan ini ganggu di waktu itu. Dikatakan oleh Habib Mahdi bin Abdullah Al-Atas Pekalongan, sahib Habib. Dia ini Al-Ghazali katakan dalam Marakil atau Bidayatul Hidayah dari Syekh Nawawi Banten, ngeganggu manusia nih di pertengahan kitab itu, ngeganggu manusia ini dari depan, dari samping kanan, samping kiri, belakang, atas, bawah. Si jin ini, setan ini jin sama, setan itu sifatnya. Naam. Salatlah seorang itu khusyuk, pertama ngeganggu setan. Guna wudu supaya kita ini diantaranya jauh dari gangguan setan. Sampai ta'awud ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, begitu. Naam. Terus qiraatul Quran, membaca Quran, dia setan ganggu di situ.
terutama di saat seorang abd, seorang hamba itu dalam keadaan suntuk, galau. Lain nih laki-laki sama perempuan ya. Kalau perempuan kalau dia galau sampai meneteskan air mata ya. Kalau laki-laki enggak. Nah, jadi memang Allah Subhanahu wa taala jadikan jin manusia untuk ibadah ke Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi seberat apapun ujian seorang dalam susah apa segala macam, kalau bisa mah nggak usah terlalu sedih. Mau laki-laki kayak perempuan kayak beda begitu aja dah. Kalau perempuan mah dia lebay parah ya, kalau laki-laki dia kuat. Kalau laki-laki sampai nangis salah itu yuk. Ini laki-laki diraguin ke laki-lakiannya kurang tokcer. Naam ya Ustaz. Nah, dia ganggu itu dalam keadaan sumpek. Kalau kata guru Habib Kiai Khumaid di Magelang masih hidup, beliau murid langsung Al-Hajj Al-Maghfurullah Kiai Abdul Karim Lirboyo yang lagi ada fitnah itu, ya terang setuju kurang ajar itu. Nah, itu dikatakan termasuk kata guru Habib termasuk daripada kufur nikmah. Itu ngerenung tuh, galau, sumpek, berdiam diri lah begitu. Ya, itu di situ setan masuk. Paling parah gangguan syaitan ini hati-hati. Kebanyakan hiburan, tontonan, maksiat itu si setan gepeng, handphone itu. Nah, terus akhirnya sampai murtad. Nah, ini hati-hati. Al-Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Ibn Sharaf dalam Al-Adhkar An-Nawawi katakan, ini lisan yang menjadikan seorang itu memeluk agama. Begitu juga hati-hati di saat seorang lepas diri orang itu dari agama alias murtad. Itu hati-hati. Naam. Bahaya. Itu di situ setan itu hasil dia. Mau orang murtad, mau orang dolim, mau orang jahil, mau orang jahat, fajir, mau orang sampai keluar dari agama, itu usaha ikhtiar dia setan. Sampai hasil di dunia ini bagaimana cara ngebawa teman untuk manusia kita ini, bangsa manusia, untuk mendapatkan kerugian. Begitu keluar dari agama karena lupa kepada Allah. Lupa ke Allah ini hati-hati, bisa keluar dari agama. Meninggalkan sholat subuh ditinggal, bisa dikodok bisa dikodok kalau sempat dikodok, kalau nggak dikodok kafir, mati su'ul khatimah. Terus maksiat, zina apa segala macam, ikhtilat itu percampuran lelaki perempuan, nggak hati-hati main tampal tempel aja begitu, nggak boleh, itu haram. 4 mazhab itu lain, di sini ada Muhammadiyah agak lain. Nah, tapi kan Muhammadiyah bukan aliran. Lu kadang aneh aja. Muhammadiyah ini organisasi, mazhab ya tetap mazhab. Nah, itu 4 mazhab, ada Imam Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i radhiyallahu anhum. Itu batal semua perkara wudu ila kecuali dalam jima. Dalam bersetubuh itu dia wudu itu ya batal. Kalau enggak itu semua sepakat itu ya batal semua. Nanti fikihnya agak susah. Masya Allah, Ustaz Ma'mur, Masya Allah tadi ngejelaskan itu perkara itu. Itu kudu hati-hati kalau masalah ngaji itu. Di situ setan itu juga kan lagi seneng ngaji ini. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Orang ngaji ini bab seneng. Paham ya? Orang kalau hadir sesuatu dapat pahala, lu mah namanya seneng. Kalau bab gak nyenengin ini, susahlah segala macam. Ya, lihat orang-orang korupsi apa segala macam maksiat itu di tempat-tempat hiburan, nah itu bab gak enak. Nah, kalau bab senang itu bab begini, berkah begitu. Nah, itu Al-Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu berbeda pendapat. Kecuali dalam perkara jima ini si Jubi baru nikah ya sama perempuan udah halal dia. Jangan main tampal tempel aja nggak boleh, bukan mahram ya. Kecuali ada sabab
ente orang ahli torekoh misal, mursyid torekoh itu ada dalam khos-khos masalah begitu, dalam perkara-perkara tertentu bisa. Tapi kalau enggak mah jangan dekat-dekat sama jamaah pengajian perempuan lu, konslet nanti ya. Jangan, nggak boleh, haram itu. Nah, luar biasa. Diganggu setan di sana tuh. Di saat orang ini dia dalam keadaan sumpek. Terus di waktu orang ini seneng, bahasanya mah lupa diri nih. Biasanya mah orang seneng tuh ada kemuliaan. Dia naik jabatan lah, gaji naik lah, ini itu. Nah, dia baru jadian lah sama perempuannya, pacaran. Ya, lagi seneng-senengnya sampai lupa daratan. Iya, pakai motor nyanyi dah. Wah, di saat aku merindukanmu, wah, segala macam dah itu. Nah, itu di situ setan ganggu begitu. Jadi sebelah kanan dia setan itu ngebisik-bisikin tuh. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, ini setan ini ganggu orang, akhirnya sifat orang ini berubah. Ya bahaya. Dibawalah orang ngelamun, khayal ini itu. Nah, itu gangguan yang memang Allah Subhanahu wa taala memberitahu. Ya, disuruh kita berlindung ke Allah. Jadi sifat Allah ini rahmah. Ya, kalau orang Allah katakan nih, kita disuruh salat, aqimus salat dari zikri, untuk ibadah kepada Allah, karena Allah akan memberi sesuatu. Ini dalam wilayah rahmatnya Allah, bukan murkanya Allah. Tapi orang yang mendapat murkanya Allah, misal di saat dia dalam ujian itu, senang ya ujian, susah ya ujian, dia lupa kepada Allah. Nah, di situ hasil dia iblis, jin itu. Maka kata guru-guru, kata kiai-kiai, kata orang-orang alim, sebaik-baiknya manusia nggak bisa diikutin setan, diikutin jin. Jadi sebaik-baiknya jin, seburuk-buruknya manusia. Nah, makanya kalau orang nggak bisa jaga diri, dia ini tetap nggak bisa dikatakan kayak setan, tapi memang itu dia. Ya, emang orang begitu yang memang bisa dimiripin, ya, emang orang begitu yang agak mirip lah. Ya, setan yang paling alim lu, keren lu. Ya, disamain nama sehnya setan. Ya. Apa misal dalam keadaan begitu ya baca ratib, baca hizib, ya ada hizib Nur Imam Sazili, ada hizib Bahar Imam Sazili, ada hizib Nasar, ada ratibul Atas, ratibul Haddad, banyak. Ada hizib Saketi itu, wallahu alam, Habib enggak ngerti itu. Itu ada teman Habib di Kalimalang nih, dekat sama Habib Syekhon Al-Bahar, pinter dia tuh. Hijib begitu. Di sini macam-macam, di Bogor, di sini di Bojongkulur, di Bekasi, di Jakarta, banyak yang ngerti hizib begitu. Itu buat pegangan, bukan buat masalah lu, tapi buat masalah ini, masalah gaib. Memang beliau itu, Al-Imam Sazili itu, Al-Imam ini itu memang orang yang punya karamah. Dia punya murid, Al-Imam Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi. Muridnya punya murid lagi. Jadi Sazili muridnya lagi, 3 generasi udah. Di antaranya Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari, Imam Al-Busiri, dan satu imam lagi. Lah ini punya karamah ini. Yang ini Masya Allah, itu salah satu murid daripada murid As-Sazili, Abu Hasan Ali. Abu Hasan itu Ali namanya. Masya Allah, itu bisa nurunkan hujan. Nah, itu karamah. Kenapa kita membaca hizib itu dalam keadaan kita membutuhkan sesuatu, dalam keadaan si setan ini ngeganggu. Itu tujuan belajar ngaji supaya ngerti bahwasanya di dunia ini ada ujian yang bisa menjadikan kita ini nggak selamat. Paham? Kita bisa ke neraka. Nggak ngelihat siapapun orang itu mau bernasab ke Rasulullah, kayak itu sudah dari dulu begitu. Al-Imam Hasan Musanna Ibn Hasan Ibn Ali bin Abi Thalib, anak cucu Rasulullah Sayyidina Hasan, namanya Hasan Musanna. Dia katakan, yang aku khawatirkan maksiat dari keturunanku. Ini Habib nih, Habib Al-Atas, keturunan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Tapi nggak benar, nggak bisa ngapa-ngapain nanti di akhirat. Paham ya? Jadi Nabi SAW itu ngelihat sesuatu karena yang di hati Nabi. Man ahya sunnati, kata Rasulullah.
Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnah Nabi, yaitu dikatakan oleh Imam Bukhari hadis Rasulullah. Itu ngerti hadis Nabi. Kayak tadi diajarkan Ustaz Ma'mur, Masya Allah, supaya ngerti hadis Rasulullah ini, fakat ahabani, kata Nabi, akan mendapatkan cintaku orang itu. Wa man ahabani, ini berarti bahasa Nabi wahyu. Ya, hadis itu lebih banyak dari Quran. Naam, darajahnya hadis. Tapi Syekh Nawawi Banten katakan termasuk perintah Allah. Nawafil dikatakan. Kana ma'i fil jannah, kata Rasulullah. Jadi kalau kita ini Habib siapa ya, yang bernasab ke Rasulullah, dia benar-benar ngambil sunnah Nabi, seperti apa coba bayangin hati Rasulullah Nabi Muhammad SAW begitu. Jadi kita di dunia ini ngejaga perkara dari gangguan iblis, karena dikatakan ini dalam hidup kita nih bergandeng sama dia nih. Kalau kita selamat di dunia, insya Allah kita melihat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah qabul hajat antum semua. Allah berikan hidayah petunjuk ke antum semua. Allah angkat derajah. Allah jauhkan dari segala kesusahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.